Nama Tuhan, Shalom saudara. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik bagi kita, amin. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya katakan, Tuhan hebat. Tuhan hebat. Haleluya, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan datanglah dan bertahtalah dalam setiap kami. Berikan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami tidak mau pulang seperti kami datang Tuhan, tapi kami mau pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, membawa pemulihan dari Tuhan, membawa kesembuhan daripada Tuhan, membawa mujizat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan kita ada Allah yang hebat. Dia dahsyat, Dia kuasanya besar melebihi siapapun juga. Mari bersama-sama berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan kita. Bersama-sama angkat pujian ini, katakan, dan my God is greater than my grief. My God, He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only love I need. He's the only love I see. He's the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. We're crying out, holy, 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 holy you are. My fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Kami berkata Tuhan bahwa Engkau Allah yang terbesar. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only love I need. Is the only love I see. Is the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We're crying out, holy, 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 holy you are. My fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Kau luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kau raja di atas segala-galanya bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi buat Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat. Kau terhebat, kau layak Tuhan. Ku berseru, layak, 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 layak,
mau melihat keajaiban demi keajaiban dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah mati bagi kami, menyelamatkan hidup kami. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit, Engkau bangkit, kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertahta di surga Tuhan. Kau bertahta, yang bersama-sama katakan Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mati kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Bersama-sama katakan, Engkau mati bagi dunia, Kau bangkit Tuhan, Engkau bangkit, kalahkan maut. Yesus naik ke surga, Engkau naik ke surga, Dia bertahta, Kau bertahta di surga. Sama-sama serukan, Yesus, Yesus ajaib, amin. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mati kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, terima kasih bahwa Kau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Bersama-sama serukan, oh, oh, sama-sama serukan, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, amin. Kuasa mati kalahkan, Kau di atas segala. Yesus, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mati kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, haleluya. Yang siap menerima keajaiban beri kami sungguhkan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, keajaiban Tuhan telah dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Bapa. Apapun masalah kami, apapun pergumulan hidup kami mau berkata, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat di dalam hidup kami. Haleluya. bersama-sama katakan
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Yang terima kemenangan, berikan sorak-sorakmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
kami mau bersepakat Tuhan. Kita percayakan kuasa-Mu. Aku punya Tuhan yang telah berjanji. Percaya dengan segenap hatimu saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Angkat pujianmu kepada Tuhan. Engkau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa kepada kami Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, kuasa Tuhan begitu sempurna bagi setiap kami. Mungkin kami mulai lengah, mungkin kami mulai turun Tuhan, mungkin kami mulai tidak percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Tapi hari ini dengan pujian ini berkata Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kami Tuhan. Semua itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Engkau ditinggikan ya Bapa. Kami mau Tuhan Engkau selalu tinggal di dalam hati kami Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan Yesus menyatakan kebesaran-Mu demi kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan ada mujizat yang terjadi kalau kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau terus percaya dan berserah penuh kepadamu. Kami akan terus percaya saja. Sampai kami melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang dapat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Roh-Mu sudah bertakhta di tengah-tengah kami. Roh-Mu terus menaungi setiap kami Tuhan. Memberikan kami hikmat saat kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Memberikan kami penuntunan yang luar biasa saat kami keluar berjalan kemanapun Tuhan. Dan kami tahu Roh-Mu yang hidup itu juga Tuhan membuat kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Bapa. Firman yang kuat, firman yang hidup, firman yang mampu mengajar kami, menguatkan hidup kami, yang mampu menuntun hidup kami Tuhan, dan mengajar setiap kami Tuhan dari segala yang tidak baik, sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu secara luar biasa. Kami terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan juga bekerja sempurna di dalam hamba-Mu Bapa, dan kami siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kalau saudara belum sempat kasih senyum pada kiri kanan saudara, saya berikan kesempatan untuk 15 detik. Ya, lihat kiri kanan, lirik, ya, sapa, salam, ya. Katakan apa kabar kamu, baik-baik, ya. Jadi
Kalau lagi di kesempatan untuk ngobrol, ya ngobrol. Kalau saya lagi khotbah jangan ngobrol. Setuju saudara? Ya, saya tahu saudara mungkin sibuk ya, ada hal yang penting dalam kehidupan saudara. Tapi bisa gak sih kita mau belajar hari ini? Ada punya handphone baik di silence atau dimatiin biar gak bisa mengganggu dirimu. Ya gak sih? Mau gak sih kita belajar? Ya banyak orang penting di tempat ini. Ya banyak pejabat-pejabat, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada banyak bodyguard di sini. Penting banget ya jemaat di tempat ini. Tapi gak apa-apa kok, Tuhan jaga. Ya, Tuhan yang pelihara kita. So, saya rindu benar, kita udah 2 kali mendengarkan firman mengenai kasih, kasih yang mengubahkan, kasih yang mengubahkan prioritas kita. Kita kemarin juga ada dalam care group ya. Saya yang kemarin memimpin diskusi aja, saya yang tersentuh atas Tuhan apa yang Tuhan nyatakan. Jadi saya berdoa pada Tuhan biar terus bekerja ya, baik terhadap saya maupun lewat saya, sehingga kita pulang kita nggak sama. Amin. Seringkali saya mungkin banyak orang berkata ya pulang tidak sama seperti kita datang. Tapi kalau saudara pulang sama seperti saudara datang, ada apa? Ya kan? Yang salah Tuhannya atau saudaranya? Tadi kita berikrar ya, aku punya Tuhan yang besar. Ya. Mampu gak dia mengubahkan hidup kita? Mampu. Nah, dan saudara tahu bahwa kasih Tuhan itu adalah kuasa. Amin. Nah, katakan kepada kiri kananmu, kasih Tuhan itu kuasa. Ya, 1, 2, 3. Nah, kalau diajak ngobrol, ayo ngomong apa gitu. Biar puas. Oke. Nah, itu ada penerjemah tuh. Nah, ada Google Translate. Nah, minggu ketiga ini kemungkinan yang terakhir saya akan membahas mengenai kasih ya. Finalnya adalah ketika jemaat mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. When the church encounters God's love. Ya, saya yakin kita semua tahu kasih Tuhan. Tapi jadi pertanyaannya, berapa banyak di antara saudara yang mengalami kasih Tuhan? Kemarin kita belajar di care group, bagaimana cara taunya? Ya, apa yang saudara pilih? Waktu saudara dihadapkan oleh pilihan. Apa yang saudara pilih waktu saudara ada dalam keadaan terdesak. Di situ saudara akan tahu siapa yang sebenarnya menjadi Tuhanmu. Dirimu atau Tuhan? Uang atau Tuhan? Orang lain atau Tuhan? Nah, kita mau belajar mengenai kasih Tuhan sebelum kita bahas tema ini. 1 Yohanes 4, 16 ayat 19 yuk kita baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Yang ngomong Rasul Yohanes ya. Kepada kita, Allah adalah apa saudara? Kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Agak susah ini kita ngerti, tapi nanti saya akan bahas ya. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Lalu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, artinya dia mesti banyak belajar lagi. Dia mesti mengalami lagi. Ya. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu kan kepala kita ya Tuhan. Hamba-Mu sadar ya Tuhan, hamba-Mu gak mampu, tapi Engkau yang bekerja lewat hamba. Urapi hamba-Mu ini, juga urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, waktu firman-Mu diperdengarkan, kami ya Tuhan meresponnya dalam kerendahan hati. Dan menaruh firman-Mu ya Tuhan menjadi hal yang utama. Dan kami mau buka hati kami supaya itu bekerja mengubahkan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kita boleh katakan sama-sama amin. Kita mau bahas lagi sedikit ayat 16. Ayat 16. Yohanes berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ada 2 hal sini.
Dua hal yang penting. Yang pertama adalah mengenal. Mengenal itu bukan cuma sekedar tahu. Ya. Mengenal itu bukan cuma sekedar tahu informasi atau secara intelektual, tetapi mengalami secara pribadi. Ya. Saya tahu misalnya si A, tapi belum tentu saya mengenal si A, setuju? Ya. Saya tahu si B, ya, tapi belum tentu saya mengenal si B. Poin yang kedua, percaya. Apa maksudnya percaya? Percaya itu kita mempercayakan diri kita. Bersandar penuh pada apa? Di sini berbicara mengenai kasih. Kayaknya kita terlalu sering ngomong percaya. Kita terlalu sering gampang nyanyi, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tapi kita belum tentu mengerti apa sih maksudnya percaya itu. Ya. Dan ini bukan sekedar teori, melainkan pengalaman rohani. Ayat 16 tampilkan lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Lalu dikatakan Allah adalah, apa saudara? Allah adalah kasih. Ya, bukan Allah itu memiliki kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Bukan Allah itu menunjukkan kasihnya, tidak, tapi Allah itu kasih. Ya, artinya apa? Allah atau kasih itu adalah nature-nya Tuhan. Nature. Ya. Semua yang Allah lakukan berasal atau keluar dari kasihnya. Amin, saudara. Ya. Disiplinnya itu dari mana? Dari kasih. Ya. Dan pengorbanan Kristus adalah puncak dari kasih tersebut. Lanjutkan tadi ayat 16. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Tetap berada itu maksudnya tinggal. Terus menerus. Berdiam. Dwell. Artinya kita hidup dalam kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan tanpa syarat. Amin, saudara. Ya, tidak hidup dalam merasa bersalah yang terus menerus, yang dihantui, aku gak layak, aku ini jadi budak dan segala macam. Tidak demikian. Ya, tinggal, ya, tetap berada di dalam kasih tersebut. Banyak orang mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Allah mengasihi mereka, tapi mereka hidup seolah-olah tidak demikian. Mereka masih takut ditolak, mereka masih merasa tidak layak. Apa yang terjadi? Ya. Nah, kita maju ke ayat 17. Ya. Dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Sampai di situ dulu. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya. Nah, kasih itu sempurna bukan berarti kita menjadi sempurna secara total, tidak demikian, saudara, melainkan kasih Allah itu mencapai tujuannya di dalam kita. Sekali lagi, kasih Allah itu mencapai tujuannya di dalam kita. Lanjutkan, yaitu kalau kita, sama-sama baca 1, 2, 3, kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi kasih Allah mencapai tujuan di dalam kita kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi orang yang mengerti dan mengalami kasih Tuhan tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penghakiman. Amin, saudara. Ya, dia tidak takut saat dia nanti berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada lanjutannya. Ya, di ayat tersebut. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Aduh, kadang-kadang bahasa Alkitab itu nggak mudah, saudara, untuk kita bisa mengerti maksudnya apa. Oke, kita pilih. Karena sama seperti dia. Siapa itu dia? Kristus. Ya, Yesus. Sama seperti Yesus. Kita juga ada di dalam dia. Kita juga di dalam dunia ini. Nah, kalau saya boleh gantikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, bunyinya akan menjadi seperti demikian.
Sebagaimana Yesus yang sekarang ada bersama-sama Bapa, ada di hadapan Bapa, demikian juga posisi kita di dunia ini seperti demikian. Ya, ini bukan keilahian kita, bukan masalah keilahian ya saudara. Tapi ya ini juga bukan berarti kita punya kuasa yang sama seperti kuasanya Yesus. Ini tidak berarti bahwa kita sempurna seperti Yesus, ini tidak berarti bahwa kita tidak berdosa di mana Yesus itu tidak berdosa. Yang Yohanes maksudkan di sini adalah status dan identitas rohani kita, bukan keilahian. Beda ya saudara ya. Nah sekarang saya mau tanya, apa posisi Kristus di hadapan Bapa? Yesus diterima oleh Bapa. Setuju saudara? Ya. Apa yang berikutnya? Yesus benar di hadapan Bapa. Betul? Ya. Yesus tidak berada di bawah hukuman. Betul saudara? Ya. Dan karena kita ada di dalam Kristus, maka Bapa melihat Kristus di dalam kita, atau dia melihat kita melalui Kristus. Artinya, kalau Yesus benar, maka kita dibenarkan. Amin, saudara. Ya, kalau Yesus diterima, maka kita diterima. Kalau Yesus dikasihi, maka kita dikasihi. Roma 8 ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berapa banyak orang yang mengaku percaya, mendengarkan, membaca ayatnya berkali-kali. Tapi keluar dari gereja masih takut, masih bingung, masih nggak yakin. Apakah aku nanti akan dihukum saat penghakiman atau tidak? Nggak yakin jalannya nanti akan kemana. Ya. Nah, kita mundur lagi tadi ayat yang kita barusan baca. Mengapa ini berkaitan dengan keberanian pada ayat 17. Ya. Keberanian pada hari penghakiman. Kita mempunyai keberanian. Pada hari penghakiman. Kenapa kita bisa berani? Kenapa? Karena penghakiman saudara dan saya itu sudah ditanggung oleh Kristus. Enggak ada yang lego ya. Penghakimanku itu sudah ditanggung oleh Yesus. Upah dosa apa saudara? Maut. Bisa nawar ya sama Tuhan? Enggak bisa. Satu dosa upahnya apa? Maut. 100 berdosa, melakukan perbuatan dosa, upahnya apa? Maut. 1.000.000, 1.000.000.000 dosa, upahnya maut, sama, kematian. Bukan kematian sekedar nafas berhenti. Enggak, kematian kekekalan. Siksaan yang tiada hentinya. Apa yang Yesus lakukan waktu dia disiksa, waktu dia mati di atas kayu salib? Yang dia lakukan adalah membayar hukuman dosa saudara dan saya. Kalau saya boleh kasih sebuah ilustrasi yang sederhana, seorang anak berdiri di hadapan pengadilan, ya, dia memakai identitas kakaknya yang sudah membayar hukumannya, yang harusnya dia pikul. Ya. Karena apa? Karena kakaknya sudah menerima hukuman tersebut, rela. Ya. Rela untuk menerima hukuman yang seharusnya diberikan kepada adiknya. Jadi saat hakim melihat, hakim nggak melihat kepada kesalahan anak tersebut, tapi status yang sudah diselesaikan. Nah itulah maksudnya seperti Yesus diterima Bapa, demikian juga kita diterima oleh Bapa. Ya. Nah yang jadi pertanyaannya, kapan kita diterima? Halo? Kapan kita diterima? Apakah nanti setelah kita mati, kita nanti baru diterima? Enggak. Kapan? Sekarang. Karena tadi, tolong buka lagi ayat 17. Karena sama seperti dia, kita juga menerimanya. Kapan? Di dalam
di dalam dunia ini. Saat kita masih bernapas di atas dunia ini, saat kita masih berjalan. Ya. Jadi walaupun kita ada di dunia, waktu kita mengaku percaya, terima kasih karunia, kita masih ada di dunia yang sama enggak? Masih. Kita masih punya kelemahan enggak? Masih. Kita masih bisa melakukan kesalahan enggak? Masih. Tetapi identitas itu sudah berubah. Amin, saudara. Kita tidak lagi menjadi seteru. Kita sudah menjadi anak Allah. Kita sudah diterima, kita sudah dibenarkan, kita ada di dalam Kristus. Jadi identitas saudara dan saya bukan lagi menjadi orang berdosa yang dihukum. Tetapi kita adalah anak yang sudah ditebus. Ya. Bapak Ibu, kalau seseorang masih sangat takut akan hari penghakiman, kelihatannya orang itu belum mengerti dan belum mengalami kasih Tuhan. Dia belum mengerti Injil. Ayat 18. Di dalam kasih, lanjutkan, tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi ayat ini sangat kuat, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mungkin kita pernah mengartikan ini, ketakutan itu segala hal, enggak saudara. Ya, bukan berarti kita enggak pernah merasa takut secara manusiawi, ya, tetapi ketakutan akan hukuman itu menjadi lenyap. Ya. Kasih yang sempurna, kita lanjutkan ayat 18. Melenyapkan ketakutan. Melenyapkan itu mengusir keluar. Saat terang hadir, gelap itu diusir. Setuju saudara? Ya. Seperti anak yang tadi takutnya gelap, begitu ayahnya masuk kamar, ketakutan itu hilang. Ya. Jadi ketakutan apa yang dimaksud sini? Ketakutan akan hukuman, kita nggak bisa keluar dari konteksnya. Ya. Ketakutan akan hukuman. Ini berbicara tentang takut dihukum Tuhan. Ini berbicara mengenai takut ditolak Tuhan. Ini berbicara mengenai takut tidak cukup baik. Jika seseorang masih punya mindset, Tuhan pasti sedang marah sama saya. Kalau ada orang yang masih hidup punya pikiran saya nggak layak datang kepada dia karena apa yang sudah aku lakukan tadi pagi atau kemarin. Atau mungkin saudara punya cara pikir, aku harus membuktikan diri, aku harus melakukan sesuatu supaya Tuhan menerima aku atau menerima aku kembali. Ini adalah tanda kasih yang belum dipahami secara penuh. Saudara benar, saudara mungkin mendengar Yesus mengasihi, tapi saudara nggak mengerti dan saudara nggak mengalami kasih tersebut. Ayat 19 ini adalah dasar daripada seri ini, saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini fondasi daripada Injil, saudara. Ya, kenapa kita bisa bertobat? Karena kebaikan Tuhan. Ya, bukan karena kita diancam, karena kebaikan Tuhan. Karena kita melihat hal yang gak masuk akal. Kok Tuhan mau ya? Kok dia rela ya mati buat aku? Kok dia pengen, kok dia mau capek-capek gitu? Kan dia tempat tertinggi, setuju gak sih saudara? Ya, dimuliakan dan ditinggikan. Mau jadi anak manusia. Lahir dan mengenakan daging. Seringkali disalahpahami, seringkali ditolak, seringkali caci maki, seringkali ingin dibunuh dan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Coba terus selami. Bukan kita yang mengasihi supaya dia mengasihi kita, tapi kita mengasihi Tuhan karena dia sudah mengasihi kita. Kasih kita adalah respons, sekali lagi bukan inisiatif.
Saya ada pertanyaan. Andai kata, ini andai-andai ya. Siapa di sini takut naik pesawat? Satu, ini cuma belakang doang. Dua, ya. Saya tahu istri saya takut. Ya, jadi kalau dalam pesawat itu dia selalu memegang tangan saya erat-erat. Ya, apalagi kalau misalnya ada ya, kayak dia lagi berdoa tuh, diem. Mungkin namanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Nah, andai kata saudara saat ini sedang dalam pesawat. Lalu pesawat tersebut, boleh dong berani Anda ya, mengalami kerusakan. Dan diperkirakan dalam 15 menit pesawat tersebut akan mendarat darurat di air. Kasih pengumuman tuh. Dalam 15 menit lagi kita akan mendarat darurat. Bukan di daratan, tetapi di air. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang akan merasa takut bahwa sebentar lagi saudara akan masuk ke dalam hukumannya Tuhan? Kalau bilang enggak, berarti imajinasi saudara mungkin kurang dalam. Mungkin kita mesti masuk ke dalam simulasi ya, ada katanya train pilot ya kan? Ya, 15 minutes, this plane will land emergency, will do emergency landing on water. Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong aku ampuni. Ya, Tuhan jangan masukkan aku ke dalam neraka. Atau saudara akan menjadi seorang seperti Stefanus. Kita lihat ya apa yang Stefanus alami. Saudara bisa baca Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 6. Stefanus adalah seorang yang dipilih sebagai salah satu dari 7 pelayan jemaat untuk melayani pembagian makanan kepada janda-janda. Ia dikenal sebagai orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan bukan saja dia melayani pelayanan meja, tapi juga dia memberitakan Injil dan melakukan berbagai mukjizat. Karena hikmatnya, ya, banyak orang tidak bisa melawannya. Dalam arti dalam perdebatan. Ya. Akhirnya dia difitnah dan dibawa ke mahkamah agama atau Sanhedrin. Ya. Di sana dia menyampaikan khotbah yang sangat panjang. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Membela kebenaran Stefanus. Sekalian menegur para pemimpin agamawi karena mereka menolak Yesus. Nah, kita akan baca mulai dari ayat 4:54. Do you have it? Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kita akan tunggu Kisah Rasul 54. Oke. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengar apa yang dikhotbahkan Stefanus, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi, marah, kesal. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Marah sudah, ngomong apa sih lo? Ya, bohong lo ngomong. Ya, serbu. Ya, 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan apa? Dengan batu, dirajam. Ya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59, lihat ini saudara. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Yesus, terimalah rohku. Dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Tapi juga dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan bersama-sama dengan Yesus. Dia nggak takut, dia nggak cemas, ya, dia nggak berdoa minta perkenanan Tuhan supaya dia masuk atau di surga atau bersama-sama dengan Tuhan. Malah ayat 60 sambil berlutut
ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Berapa banyak di antara kita yang mendekati nafas kita terakhir, kita masih mendoakan orang lain. Atau kita masih merasa takut dengan ketidakpastian yang dalam pikiran kita. Padahal firman Tuhan sudah memberikan kepastian, tapi pikirannya masih ragu-ragu. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara tahu posisi saudara di hadapan Tuhan itu seperti apa, it will change your life completely. Saudara nggak akan melakukan usaha supaya saudara layak di hadapan Tuhan. Tidak. Saudara tahu saudara layak di hadapan Tuhan karena Yesus sudah mati buat saudara. Kehidupanmu akan berubah. Saudara nggak akan lagi fokus pada dirimu. Saudara akan dengan rela, dengan kerinduan Tuhan, apapun yang engkau mau aku lakukan, I will do it. Apapun jalan yang menurutmu salah, tunjukkan jalanmu, and I will do your way. Apapun yang engkau ingin aku untuk korbankan, let me know, and I will lose it. Aku akan tinggalkan itu, I will live it. It's not about you anymore. Masalah terbesar di gereja bukan kurang program, bukan kurang talenta, bukan kurang aktivitas. Setuju saudara? Ya. Banyak gereja ibadahnya berjalan dengan baik. Saya nggak mau nunjuk gereja yang lain, kita tunjuk diri gereja kita. Ya. Banyak gereja yang ibadahnya berjalan dengan baik, rapih. Pelayanan dilakukan dengan baik, smooth. Sound system baik, lighting baik. Ya. Orang-orang yang profesional, acaranya banyak, orangnya sibuk semuanya. Tetapi tetap ya tidak jarang masih banyak yang gampang tersinggung. Halo? Ya, masih banyak terjadi konflik yang kecil sebenarnya. Menjadi besar bahkan meledak. Masih terdengar pelayanan itu jadi beban. Ya. Kalau ada apa-apa, ada berselisih, ngancemnya apa? Udah aku berhenti aja deh pelayanan. Paling mudah untuk ngancam apa? Berhenti pelayanan. Aku udah gak mau lagi. Ya. Dalam gereja masih banyak yang melayani Tuhan katanya, tapi Tuhan tidak pernah ada dalam pikirannya. Bahkan dalam ibadah begini melihat ke depan gak ada tuh Tuhan. Cuma mikirin hal yang lain. Apa yang akan terjadi setelah ibadah, besok ada apa, di rumah ada apa, nanti makan apa. Hari ini siapa yang masak sih? Yang masak siapa? Cukup gak ya ini makanannya? Ya, ini orangnya banyak hari ini, jangan-jangan gak cukup nih. Ini cemas. Ya. Masih banyak yang saling menjelekkan satu dengan yang lain. Masih merasa lebih benar daripada yang lain. Terpecah belah, terkelompok-kelompok, mencari backingan dan segala macam. Kalau kita nggak suka dengan A, nggak suka sama B. Rajin gereja, namun ibadah hanyalah tempat untuk store muka. Tuhan, hari Minggu ini aku udah ibadah loh. Kewajibanku sudah aku lakukan. Atau bersosialisasi. Tubuhnya ada di gereja tapi pikiran ada di tempat lain. Kenapa saudara? Karena tidak jarang orang datang beribadah tanpa benar-benar mengalami kasih Tuhan. Ya. Seperti, coba bayangkan pasangan suami istri. Bagaimana menurut saudara kalau pasangan suami istri ini melakukan semua tanggung jawabnya. Ya. Dengan baik, dengan setia, tapi cinta udah gak ada. Menurut saudara bagaimana? Saudara mau ada dalam rumah tangga demikian? Saya gak mau saudara. Ya. Saya berdoa kehangatan itu
tetap terjaga. Coba bayangkan kita sibuk satu dengan yang lain, melakukan A, B, dan C. Kita fundraising, kita bikin organisasi, kita mengunjungi inilah, itulah. Tapi kita gak pernah ngalamin apa itu namanya kasih Tuhan. Ya, apa yang akan terjadi jika jemaat benar-benar mengalami kasih Tuhan? Saya akan tunjukkan beberapa contoh. Kebanyakan hal-hal yang belum lama ini saya sudah khotbahkan. Misalnya jemaat di Makedonia. Kasih yang mereka terima jemaat di Makedonia membuat mereka menjadi pemberi yang radikal. Ya. Tahu gak sih radikalnya? Apapun yang mereka punya. Jika ini dibutuhkan, untuk penginjilan jika ini dibutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan, silahkan. Udah gak mikirin dirinya sendiri, saudara. Besok makan apa, nanti malam anakku bagaimana, no. Yang dipikirkan adalah bagaimana aku bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di 2 Korintus pasal yang 8, saudara baca, mereka adalah orang-orang yang sangat miskin. Tapi Alkitab mengatakan namun berlimpah dalam kemurahan. Sangat tidak sinkron, saudara. Miskin tapi kaya dalam kemurahan. Jadi jangan punya slogan nanti kalau aku kaya aku pasti akan menjadi orang yang pemberi. No. Kalau saudara mau belajar menjadi orang yang pemberi dari sekarang. Dan herannya mau siapapun yang berdiri di hadapan sini, di hadapan saudara. Mendorong saudara untuk memberi. Saudara gak akan bisa memberi kecuali saudara mengalami kasih Tuhan. Setuju saudara? Gak akan bisa saudara memberi. Bahkan saudara akan marah kepada siapapun yang khotbah di sini mengenai memberi. Kalau misalnya khotbah untuk menerima, gampang saudara katakan amin. Kesembuhan, mukjizat, amin gampang. Memberi. Saya bisa dicuekin saudara, paling gak seminggu. Ini si Freddy mau cari uang gua deh. Ini udah tahu di Amerika susah. Ya, stay home berapa hari, mau ngambil uangku. Ya. Gak nyambung. Makanya kita tuh perlu punya dasar yang sama. Kasih Tuhan kita terima sama-sama. Baru kita bisa berjalan bersama-sama. Amin, saudara. Apa yang contoh kedua, jemaat mula-mula di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2. Kasih menghasilkan ketekunan. Kisah pasal 1 kita baca yuk. Kisah Rasul pasal 2 kalau ada ayat 42. Mereka, nih, jemaat di Yerusalem ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Enggak. Kita punya ibadah doa, kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu, care group, kalau nggak hari Jumat, itu juga cuma sekali dalam seminggu. Sebagian rindu, sebagian hitung-hitungan, aduh hari Jumat ini aku nggak bisa deh. Aduh Sabtu busy. Ya next month, nantilah kalau misalnya anakku sudah besar, anakku sekarang masih perlu perhatian dan segala macam. Terlalu banyak alasan. Tapi lihat orang yang mengalami kasih Tuhan, mereka bertekun. Ada yang paksa? Nggak ada. Ayat 43, maka ketakutlah mereka semua. Ya, orang-orang yang lain. Ya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. 44. Apa dikatakan situ saudara? Tetap bersatu. Bapak Ibu, saya sampai ngocos mengajak saudara untuk bersatu. Kita gak akan bisa bersatu kalau kita gak punya dasar yang sama. Ya, betul? Gak bisa. Kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita, saudara ya, aku gak perlulah merasa benar lah. Betul saudara? Ya, it's okay lah. Ya, saya nggak bilang kita kompromi dengan dosa, tidak. Tapi ada banyak hal di gereja yang menjadi masalah, seharusnya nggak perlu jadi masalah.
Karena bukan apa? Perkara dosa dan tidak dosa. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bagaimana bisa begini ayat 44? Mr. Gun, restoranmu punya kue. Punyamu punya aku. Gimana orang bisa rela demikian? Ya nggak punya apa-apa ya senang-senang aja. Yang punya bagaimana? Tapi mereka rela kan? Nah ingat ada latar belakangnya, mereka dalam kehidupan susah. Mereka nggak bisa jual beli. Kenapa? Karena mereka terisolasi. Ya karena orang-orang yang percaya itu terancam. Ingat orang-orang Yerusalem, orang-orang apa? Orang Yahudi. Mereka nggak percaya, sebagian besar mereka nggak percaya Yesus. Jadi supaya mereka bisa survive, mereka nggak perlu dipaksa. Ya wes, apa yang punyaku, jadi punyamu. Jadi tidak ada yang kekurangan di sini dan tidak ada yang kelebihan. Indah nggak sih? Mereka punya jalan keluar karena digerakkan oleh kasih Allah yang mereka sudah terima sebelumnya. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan malu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tiap hari. Dalam bait Allah. Oh ini Pak, mereka pasti gak kerja. Siapa yang bilang gampang banget sih mereka pasti gak kerja. Kalau aku sekarang kan sibuk ya kan. Ya inilah, kalau misalnya kita nggak ngalamin kasih banyak alasan. Ya, yang Allah, yang bela, coba alami kasih Tuhan. Saudara nggak akan lagi bicara demikian. Nggak akan. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 sambil memuji Allah. Lanjutkan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, mereka disukai. Berapa banyak yang tahu bahwa image gereja sekarang gak baik di mata dunia. Berapa banyak di antara saudara di tempat kerjamu yang bukan orang percaya. Bagaimana pandangan mereka dengan orang Kristen? Bisa jadi sebagian mereka akan bicara gini, aku muak sama orang Kristen. Munafik. Itu yang bisa terjadi, saudara. Ya. Apa yang akan membuat gereja di mana saudara berada, Tuhan tambahkan jemaat yang percaya. Alami kasih Tuhan. Alami. Itu akan mengubahkan hidupmu. Itu akan membuah motivasimu. Itu akan mengubah rencana hidupmu. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka berbagi milik mereka. Mereka makan bersama dengan sukacita. Mereka disukai semua orang. Dampaknya lihat di sini kasih Tuhan menciptakan komunitas yang hangat. Bukan hanya pertemuan ibadah. Sedih gak sih kalau kita lumayan banyak hari ini saya bersyukur Tuhan tuntun saudara. Tapi saya bersedih kalau misalnya di antara kita masih lihat, aku gak suka sama dia. Gue gak mau berpapasan dengan dia. Dia begitu, dia orangnya begitu. Sangat sedih. Dan biarlah kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita adalah jemaat mengalami kasih Tuhan, maka kita gak gampang pecah. Gak gampang berkelompok, gak gampang tersinggung. Saya gak mungkin bahwa kita tidak gampang. Kalaupun saudara sempat tersinggung, saudara gampang pulih. Saudara akan menjaga mulutmu saudara supaya itu hal-hal yang saudara gak suka itu keluar dari mulut. Saudara akan jaga itu. Karena maka saudara tahu itu bukan hal yang membangun.
Ada atmosfer keluarga. Saudara rindu gak sih di gereja itu ada atmosfer keluarga? Halo? You're my family. Berikutnya jemaat di Tesalonika. Kasih mereka menghasilkan ketekunan. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini surat Paulus ya saudara ya. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dengarkan ya saudara, jemaat ini baru bertobat. Lalu langsung menghadapi atau mengalami penganiayaan. Tapi mereka, iman mereka enggak ciut saudara. Pengharapan mereka enggak menjadi luluh. Karena mereka mengalami kasih Tuhan yang membuat mereka gak gampang mundur, gak gampang kecewa. Dan tidak hanya setia saat segala sesuatu dalam keadaan lancar. Berikutnya jemaat di Filipi. Di mana kasih yang mereka terima itu menghasilkan keinginan untuk ambil bagian dalam berita Injil. Filipi 1 ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Kepada siapa? Jadi jemaat di Filipi kan, persekutuanmu itu jemaat di Filipi. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dengarkan ya saudara. Jemaat di Filipi itu bukan orang kaya. Tapi mereka setia mendukung pelayanan Paulus. Setia. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang mereka terima membuat mereka menjadi orang yang tidak egois. Membuat mereka tidak fokus kepada hal-hal di dalam saja. Tapi membuat mereka peduli dengan misi. Nah. Jadi dengan kata lain jemaat yang mengalami kasih Tuhan akan peduli akan jiwa-jiwa. Dengarkan ini. Semakin banyak kita mengalami kasih Tuhan, semakin kita peduli akan jiwa-jiwa di luar sana. Amin, saudara. Jemaat di Antioquia, kasih yang mereka terima menghasilkan mereka mengutus beberapa orang. Ya. Di Kisah Rasul pasal 13 mereka berpuasa dan berdoa. Mereka berpuasa dan mereka berdoa. Lalu mereka mengutus Barnabas dan Saulus. Mereka utus. Nah, Antioquia ini adalah gereja yang isinya multicultural. Bukan cuma satu jenis suku aja. Ya, tapi multicultural. Dan kasih Tuhan menyatukan mereka dan dari gereja itu lahir misi dunia. Ya. Jadi ini saudara, ketika kasih Tuhan memenuhi jemaat, saudara dan saya, gereja tidak hanya bertumbuh ke dalam. Tapi ada orang-orang yang mau dan rela dan rindu untuk diutus. Kemanapun Tuhan ingin bergerak. Nah kebalikannya, Efesus ya di kitab Wahyu. Mereka melakukan berbagai aktivitas tanpa kasih. Kita baru membahas ini beberapa bulan yang lalu saudara. Mereka bekerja keras, mereka tidak ada toleransi terhadap ajaran sesat. Oh itu sesat tuh. Ya, mereka setia dalam pelayanan, tetapi Wahyu 2 ayat 4 dikatakan demikian. Namun demikian aku Yesus mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini sangat kontras ya saudara dengan contoh-contoh yang tadi saya kasih. Sangat kontras. Jadi gereja ini bisa benar secara doktrin, bisa aktif pelayanan, ya, tetapi bisa juga kehilangan kasih. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan lebih peduli kasih daripada performamu. Sekali lagi, Tuhan lebih melihat kasihmu daripada performancemu. Jadi ada polanya, saya undang tim musik itu bisa temenin saya. Ada beberapa pola tadi saudara. Ketika jemaat mengalami kasih Tuhan, I would like to invite music team. Ya. Ketika jemaat mengalami kasih Tuhan, yang pertama contoh tadi di Makedonia mereka menjadi orang-orang yang ekstrim murah hati.
Jemaat di Yerusalem mereka hidup dalam kesatuan, mereka berkumpul bersama-sama, mereka disukai orang-orang. Tuhan menambahkan jemaat atau orang yang percaya. Jemaat di Tesalonika, mereka bertahan dalam penderitaan. Lagi stay home, gak ada kerjaan, mereka tetap setia. Kalau misalnya difitnah, mereka tetap setia. Kalau gak dianggap, mereka tetap setia. Mereka digosipin, tetap setia. Kenapa? Karena kasih yang mereka alami dan terima. Jemaat di Filipi bukan orang kaya-kaya, tapi mereka mendukung misi Paulus. Gereja di Antioquia mereka mau diutus dan mereka berdampak global. Jadi Bapak Ibu, kasih Tuhan itu bukan cuma menghangatkan hatimu saja. Amin, saudara. Tapi mengubah budaya gereja. Mengubah. Sebaliknya kalau sebagian kita besar daripada kita rajin ibadah. Kadang-kadang mungkin ibadah itu lebih dari sekali hari Minggu. Tapi kita gak mengalami kasih Tuhan. Gereja ini akan selalu kekurangan orang yang sungguh-sungguh mau berkorban melayani Tuhan. Selalu akan kekurangan. Gereja ini hanya akan bergumul untuk mencukupi kebutuhan financial inherent. Gereja ini akan mudah terpecah belah, mudah terkelompok-kelompok dan mudah saling menyalahkan. Kita akan masing-masing hanya peduli akan kebutuhan kita gak peduli dengan misinya Tuhan. Dan waktu kita dihadapkan oleh tekanan, waktu kita dihadapkan oleh kesulitan, waktu kita dihadapkan oleh penghinaan, kita gak akan tahan. Satu demi satu akan ada keluar, aku gak bisa kerja di sini, gereja di sini. Aku gak bisa melihat dia, aku gak bisa melihat dia. Kalau tidak semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa menjadi yang utama. Secara corporate maksudnya. Saat kita mulai sibuk sekolah, Tuhan gak jadi yang utama. Betul saudara? Saat kita sibuk dalam pekerjaan atau pekerjaan baru, kita mendapatkan tawaran untuk mendapatkan uang yang lebih, Tuhan tersingkirkan. Saat anak dalam kesusahan, saat anak dalam kebutuhan, Tuhan dilupakan. Saat kita mengalami masa-masa sulit, kita mulai hidup kompromi dengan dosa. Saat status berubah dari single punya pacar, dari punya pacar lalu menikah, dari menikah punya anak, dari punya anak punya cucu. Tuhan berubah, tidak lagi menjadi pusat hidup kita. Tapi kalau kita semakin mengerti kasih Tuhan, kita menerimanya, kita akan mengalami apa yang terjadi di Makedonia, Yerusalem, Tesalonika, Filipi, dan Antioquia. Saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau saudara akan meresponi dengan hal-hal yang saudara gak pernah terbayang bahwa saudara akan melakukan dan meresponi demikian. Yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih ingat ada firman Tuhan mengatakan, if you love me, you'll do my commandment. Kalau kau mengasihi aku, kamu akan melakukan firmanku, ya, perintahku, kehendakku. Kalau kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita menerima kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus.
Oh. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Jesus, oh come. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara mau berkata, I just want to open my heart, aku mau buka hatiku. I just want to experience your love, Lord. Can I invite you? Let's come to the altar. Amin, saudara. Mari yuk kita datang ke altar Tuhan. I just want to experience you. Mari Bapak Ibu, saya nggak akan memaksa saudara, tapi kalau misalnya ada dorongan, I'm very thirst. Aku sangat rindu Engkau Tuhan. Mari saya invite, oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with precious blood of Jesus. Any? Ada? Let's just accept the love of Christ. Let's declare our faith. Yuk kita maju ke depan. Kalau saudara ada bergerak, I would like to invite you. Biar hari ini menjadi hari yang mengubahkan hidup kita. I just want to come to your altar, Lord. I just want to come to you, Lord. Kasih Tuhan kepada saudara sekalian, baik yang sudah di depan ini maupun di belakang, adalah kasih yang personal. Ya. Tuhan gak lagi memberikan announcement di apa sudah di mic itu, halo aku mengasihi, enggak. Dia datang kepada dirimu masing-masing. He loves you, He loves you, He loves you, He loves you, He loves you. He loves you, He loves you, He loves you, He loves you, He loves you. Yes, you make mistake, but He still loves. Yes, you sinned probably this morning, but He loves you still. Can we say thank you? Makasih Tuhan. Dan di belakang sana, thank you Lord. Makasih.
Hamba berdoa biar hari ini menjadi revival gereja ini, saudara. Revival. Gereja ini masuk ke dalam shift yang baru. Gak cuman gereja yang penuh dengan teori, tapi mengalami. Amin, saudara. Gak cuma hadir beribadah, tapi mengalami Tuhan dalam setiap ibadah. Let's sing together. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Oh, come, oh, come, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Continue. Oh, come to. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Oh, come to. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Come on, everyone, bow down before Him. Bow down before. He's the King of Kings, amen. For He is Lord of Lords. Sing hallelujah. Christ is risen. One more time, what a Savior. Oh, what a Savior. Yes, Lord, you are wonderful. He won. Hallelujah. Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before you are Lord of Lords. Hallelujah. Sing hallelujah. Christ is risen. Come on, give me a round of applause. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami berdoa ya Tuhan buat mereka khususnya di depan ini. Biar ya Tuhan pemulihan terjadi dalam setiap hati mereka ya Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang sedang mereka alami saat ini ya Tuhanku. Pengampunan ya Tuhanku, mereka akan lepaskan kepada orang-orang yang menyakiti hati mereka ya Tuhanku. Mungkin ya Tuhan ada hal-hal yang mereka masih tunda-tunda. Tapi kasih Tuhan yang mereka terima hari ini membuat mereka mengambil keputusan. Aku mau ikut Tuhan, apapun resikonya, apapun harga yang harus dibayar. I will do whatever it takes. Terima kasih Tuhan. Urapi mereka semua juga buat kami semua. Biar kami semua mengalami kasih yang sama. Biar gereja ini bersatu Tuhan. Biar gereja ini ya Tuhan berkumpul bukan cuma ingin bersosialisasi. Tapi meninggikan nama-Mu ya Tuhanku karena kami mengalami kasih dan menerima kasih yang sama. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Bagi saudara yang, for those of you who needs roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan kalau saudara belum mendapatkannya.
Thank you. Kalau saudara nggak keberatan, saya untuk menghormati tubuh Kristus, kita bangkit berdiri kembali. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita. Bersyukur apa yang sudah kau lakukan dan selesaikan di atas kayu salib ya Tuhan. Karena tubuh dan darah inilah kami bisa datang kepada Tuhan dan yakin kami adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Karena tubuh dan darah yang sudah dicurahkan dan dihancurkan inilah yang membuat kami gak takut lagi akan penghakiman. Gak takut lagi kami dihukum karena kami tahu kami sudah diterima Tuhan. Kami sudah dilayakkan Tuhan. Terima kasih, kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Demikian juga kita akan mengucap syukur. Katakan, let's give thanks to him. Terima kasih Tuhan. Yang memecah-mecahkannya kita pecah-pecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kita makan dalam nama Yesus. Anggur tangan kanan kita, demikian juga yang mengambil cawan sesudah yang makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan atas dosa yang sudah diampuni. Terima kasih setelah kutuk yang setelah dipatahkan. Terima kasih setelah janji-janji Tuhan yang sudah kau tetapkan untuk kami semua. Dalam nama Yesus kita akan minum. Terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua boleh katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan amplop bisa tunjuk tangan. Nanti Asyir Tim akan membagikan buat saudara. Dan jika ada teman-teman ingin memberikan persembahan secara online bisa melalui Venmo ya dengan user IFGF-Scranton atau bisa lewat Zelle ya dengan email ifgfscranton@gmail.com. Mari saudara-saudara siap. Kita mau angkat persembahan di tangan kanan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami percaya, hidup kami diubahkan dan kami terus hidup akan cinta kasih-Mu ya dari sekarang hingga selama-lamanya Tuhan. Dan sekarang kami mau bawa persembahan kami, biar Engkau sucikan, Kau kuduskan ya Tuhan setiap persembahan ini, supaya apa kami berikan ini boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan terlebih boleh berkenan bagi nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung kami ya Tuhan. Sampai berkelimpahan ya Tuhan. Memberkati tangan-tangan kami apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberikan hati yang penuh ucapan syukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan Asyir Tim bisa menjalankan kantong persembahan dan saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama untuk youth meeting akan diadakan hari Kamis jam 6 sore ya. For youth meeting will be held Thursday 6 p.m. in this church. Oke. Dan kemudian hari Jumat kita akan mengadakan kubu doa atau prayer meeting jam 7 malam juga bertempat di gereja. Ya, dan pengumuman berikutnya adalah daylight savings. Ini minggu depan ya, itu mungkin bagi teman-teman yang masih baru itu ada perubahan jam ya. Kalau jam dinding itu biasanya jam 12 malam dirubah ke jam 1 pagi gitu ya. Jadi kita mesti berhati-hati karena kita akan tidurnya kurang 1 jam gitu ya. Kecuali
Anda tidur lebih awal ya gitu. Ya, jadi tanggal 8 Maret dini hari. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Saya mewakili gereja IFGF Scranton mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara ke tempat ini, juga atas setiap teman-teman yang mengikuti ibadah kami secara online, juga atas setiap persembahan yang telah saudara berikan buat gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara, saya undang kita bagi berdiri, kita mau tutup ibadah hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah meninggalkan bulan Februari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kau sudah berkati kami di bulan Februari, Kau tuntun kami, bahkan Kau pulihkan kami. Masuk ke bulan Maret, kami datang dengan iman dan percaya bahwa Engkau Tuhan terus akan memimpin langkah kami. Bulan yang penuh dengan mujizat, yang sakit sembuh, yang mengalami persoalan jalan buntu ada jalan keluar, terobosan baru, breakthrough terjadi. Iman percaya kepadamu Tuhan terus tumbuh di dalam hati kami. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita terus melingkupi kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang terus menuntun, membimbing, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan,